Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah yang sempurna. Nah, semoga kalau di antara kita ada yang sedang sakit, baik dohir ataupun batinnya, semoga segera ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kesehatan tersebut kita bisa semakin lebih maksimal lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam khidmat kita kepada orang tua, kepada guru-guru kita, dan bisa lebih bermanfaat terhadap umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik rahimakumullah, insyaallah mungkin sekarang pertemuan terakhir di awal semester ini ya, tengah semester, karena memang insyaallah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Oleh sebab itu insyaallah di kesempatan kali ini materi terakhir dalam bahasa Arab, yakni komposisi jumlah ismiyah. Insyaallah kita akan mulai belajar ya. Adik-adik rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai ini nih, syarat jumlah ismiyah. Ini syarat jumlah ismiyah memang mau tidak mau menjadi salah satu syarat kita bisa memahami tata cara membuat kalimat dalam bahasa Arab, yakni kalimat yang diawali oleh kata benda atau disebutnya jumlah ismiyah itu memang harus mengetahui ini nih, yang syarat jumlah ismiyah ya. Ini harus difahami. Jadi yang pertama adalah mubtada dan khobar harus sama dari segi bilangan dan jenis. Mubtada dari ismun yang ma'rifat, khobar dari ismun yang nakiroh. Nah, ini harus adik-adik benar-benar pahami, harus adik-adik hafalkan, tidak boleh tidak tahu ya. Karena kalau misalnya ada saja yang misalnya nggak difahami, bisa-bisa nanti salah dalam membuat jumlah ismiyah. Contoh misalnya di syarat yang pertama itu harus sesuai antara mubtada khobar itu antara jenis dan bilangannya. Contoh misalnya al-muslimu, seorang muslim itu, solihun, adalah baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat, muslimun itu laki-laki ya dari segi jenisnya, yakni mudzakkar. Nah, solihunnya juga harus mudzakkar. Nah, ini yang disebut dengan sesuai antara mubtada dan khobar. Nah, ini kan kata yang pertama muslimun ini disebutnya mubtada ya. Nah, solihun itu disebutnya khobar. Betul. Jadi secara jenis harus sama. Jadi kalau yang mubtadanya laki-laki, khobarnya juga harus laki-laki. Nah, kemudian kalau mubtadanya adalah mufrad atau jumlahnya 1, nah berarti khobarnya juga harus 1. Begitu adik-adik ya. Jadi tidak bisa misalnya, kan kalau al-muslimu itu adalah mufrad, tunggal. Nah, kita misalnya menggunakan khobarnya solihani. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Solihani itu 2 atau musanna, sedangkan al-muslimu adalah mufrad atau tunggal. Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang pertama harus sesuai adik-adik. Jadi kalau misalnya yang mubtadanya ini adalah jama', misalnya al-muslimuna, nah, maka solihuna gitu. Jadi kalau ininya adalah jama', maka ini juga yakni khobarnya harus jama'. Begitu adik-adik ya, insyaallah ya bisa dipahami ya. Nah, itu syarat yang pertama, bahwasanya antara mubtada dan khobarnya harus sesuai, baik dari segi jenis, baik dari segi bilangan. Nah, jenis itu ada
mufrad, ada mudzakkar, ada muannas. Kalau bilangan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, adik-adik rahimakumullah, syarat yang kedua itu mubtadanya harus dari ma'rifat. Nah, jadi mubtadanya itu kata yang pertama, khobar kata yang kedua. Nah, syarat untuk mubtada itu harus ma'rifat, wajib ma'rifat. Nah, ini kaidah awal ya. Jadi ma'rifat itu ada berapa, Pak? Nah, yang sudah ada di halaman 14-15 sih ada 7. Ada 7 tuh kata ma'rifat. Nah, kita coba saja yang mudah. Di antara ismul ma'rifat itu adalah yang diawali oleh alif lam. Jadi pokoknya mah asal diawali alif lam, nah berarti itu adalah ma'rifat. Contoh al-masjidu. Tuh. Al-masjidu. Al-masjidu ma'rifat nakiro. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada ininya nih, ada alif lamnya. Adik-adik ya. Nah, jadi tidak boleh adik-adik misalnya menggunakan nakiro. Misalnya masjidun di kata pertama tidak bisa ya. Nah, kemudian yang keduanya khobarnya harus dari nakiroh. Wasi'un tuh. Kalau ini nakiroh karena tidak ada alif lam di antara contohnya ya. Enggak ada alif lam. Gitu adik-adik. Jadi al-masjidu wasi'un, mubtadanya harus dari ma'rifat, khobarnya harus dari nakiroh. Nah, itu 3 syarat yang tidak boleh kita salah dalam mengaplikasikannya adik-adik. Jadi contoh saja misalnya kita akan membuat kalimat mobil itu bagus. Berarti as-sayyaratu tuh. As-sayyaratu harus menggunakan apa? Alif lam. Jamilatun. Tuh, adik-adik gitu ya. Nah, ini mana mubtadanya? Mubtadanya as-sayyaratu. Ini dari ma'rifatkah? Betul, ini dari ma'rifat. Nah, al-jamilatu. Ini dari apa? Khobarnya dari nakirah. Berarti betul. Nah, kalau misalnya kita menulisnya sebaliknya, misalnya sayyaratun al-jamilatu misalnya. Nah, berarti ini terbalik adik-adik. As-sayyaratunya nakiro, sedangkan al-jamilatunya ma'rifat. Berarti ini salah adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa memahami, karena ini memang menjadi salah satu dasar kita bisa memahami jumlah ismiyah. Baik adik-adik rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari tentang jumlah ismiyah. Ini hanya melengkapi saja. Dan adik-adik juga sudah mengerjakan sampai halaman 41 ya. Nah, sekarang karena pertemuan terakhir, sebagai tugas terakhir ini siap-siap cukup banyak ya. Nah, mohon adik-adik berkenan untuk mengerjakannya, bersabar untuk menyelesaikannya. Jadi adik-adik silahkan mengerjakan dari halaman 42 nih. Halaman 42, kemudian 43, 44. Nah, 45, 46, 47, 48, nah, sampai 48. Nah, sampai sini 49 sampai 50 adik-adik ya. Jadi silakan adik-adik mengerjakan latihannya dari halaman 42 ya, 42 sampai halaman 50. Nah, ini cukup luas waktunya. Adik-adik bisa mengerjakan asal hari ini saja dikumpulkan. Boleh nanti malam, boleh jam 9 malam, terserah di mana adik-adik. Pokoknya ini waktunya luas sampai nanti malam. Ya, semoga adik-adik diberkahi waktunya, diberkahi ilmunya, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat dunia wal akhirat. Ya, insyaallah adik-adik bisa mengerjakan ya halaman 42. Contoh di sini al-mu'minu
al-mu'minuna. Nah, adik-adik tinggal melanjutkan saja. Misalnya para mukmin itu apa? Al-mu'minuna qawiyuna. Nah, bisa seperti itu. Silakan adik-adik untuk melengkapinya diambil di halaman terakhir, ada kamusnya. Tinggal disesuaikan ya. Ini kan saya menyediakan mubtadanya, adik-adik tinggal ngisi khobarnya. Ini kan jamak ya. Nah, adik-adik tinggal mencari saja khobar yang jamak. Nah, ini musanna muannas. Adik-adik tinggal nyari yang khobarnya musanna muannas. Nah, ini kalau ini jamak muannas, adik-adik silakan dilengkapi jamak muannas khobarnya. Nah, kalau ini adik-adik nanti tentukan khobar yang sesuai. Nah, contoh al-musyriku. Nah, ini saya menyediakan khobarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik tinggal ambil tuh mana yang paling benar. Al-musyriku khosirun, atau al-musyriku khosiratun, atau al-musyriku khosironi, atau khosiratani, atau khosiruna, atau khosiratun. Adik-adik bulati ya. Nah, tinggal memilih khobarnya. Nah, kemudian ini analisis. Adik-adik tinggal dianalisis betul atau salah. Contoh 1, al-qalamu kabirun. Nah, ini betul atau salah? Misalnya betul, alasannya apa? Karena sesuai. Nah, yang kedua, asuku wasi'atun. Nah, ini asuku mubtada, wasi'atun khobar. Ini asuku wasi'atun sesuai tidak dengan kaidah mubtada khobar? Kalau menurut adik-adik betul, contreng yang checklist. Kalau menurut adik-adik salah, contreng yang cakra. Alasannya apa? Misalnya tidak sesuai mubtada dan khobarnya dari segi jenis. Nah, adik-adik yang selanjutnya ini halaman ke-46. Adik-adik menentukan kategori mubtadanya. Misalnya asyajaratu kabiratun. Mana mubtadanya? Asyajaratu. Nah, ini asyajaratu kan ismun ma'rifat. Ini ismun ma'rifatnya jenis apa? Jenis ismun ma'rifat kata yang diawali oleh alif lam, gitu ya. Nah, kemudian adik-adik ini merubah menjadi jumlah ismiyah. Ini kan muslimun solihun. Nah, ini kan muslimun adalah ismun nakiroh, solihun ismun nakiroh. Sedangkan dalam kaidah mubtada khobar, mubtadanya harus ma'rifat. Nah, berarti tinggal ganti muslimunnya menjadi ma'rifat, al muslimu solihun. Nah, gitu ya adik-adik, dicoba. Nah, kemudian ini kalau ini mah sebaliknya. Tadi yang ini mah dua-duanya nakiroh, kalau ini mah dua-duanya ma'rifat. Nah, adik-adik tinggal ganti. Contoh al-misbahu al-jamilu. Berarti tinggal diganti. Mana khobarnya? Al-jamilu. Khobar itu harus nakiroh. Berarti al-misbahu jamilun. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik ini teori. Sebutkan pengertian jumlah ismiyah, komposisi jumlah ismiyah sampai terakhir. Nah, kalau sudah silakan adik-adik dikumpulkan di LMS. Kalau ada yang mengalami kendala, boleh ditanyakan langsung kepada saya ya. Terima kasih adik-adik. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.